Maka tema kita, judul pembahasan kajian kita hari ini adalah berinteraksi dengan takdir. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ammal ihtijaju bil qadri alladhi yajrihi syaitanul la'inu ala alsinati katsirin min amatil muslimina fa fihi khatarun kabirun. Dan adapun menjadikan takdir sebagai alasan pembenar ketika seseorang melakukan kemaksiatan, itu adalah alasan yang disematkan syaitan kepada kebanyakan kaum muslimin, dan itu merupakan bahaya yang sangat besar. Jadi kalau menjadikan takdir sebagai alasan pembenar ketika kita melakukan maksiat, maka itu adalah jerat syaitan, dan itu bahayanya sangat besar. Kenapa demikian? Karena berarti kita menuduh Allah tidak sesuai dengan perintahnya. Kita menuduh Allah tidak konsisten dengan apa yang diperintahkan Allah. Ketika ada seorang mengatakan, mengapa ketika dia ditanya, mengapa kamu menyelisihi Allah dan Rasulnya, mengapa kamu bermaksiat kepada Allah? Kemudian ketika seseorang menjawab, zalika muqaddarun alayya, itu sudah takdir hidup saya. Nah, ini namanya menjadikan takdir sebagai alasan pembenaran dari maksiat yang dia lakukan. Nah, ini ternyata adalah jerat syaitan, ya. Dan ketika seseorang mengatakan hal yang demikian, kata beliau, ini keras beliau mengatakan, wa aqulu inna qaulal 'asi hadza a'dham min ma'siyatihi. Perkataan yang demikian itu, saya ini maling sendal itu karena takdir hidup saya. Karena memang Allah sudah mentakdirkan saya, profesi saya maling. Saya ini koruptor, itu sudah takdir hidup saya. Ya, saya dijadikan Allah pejabat, ini takdir hidup, dan kemudian setelah itu saya mencuri uang rakyat, itu juga takdir hidup saya. Kalau kemudian dia menjadikan takdir itu sebagai alasan pembenar ketika ia selesai melakukan kemaksiatan, maka kata beliau, perkataan tukang maksiat yang seperti ini dosanya jauh lebih besar daripada maksiatnya itu sendiri. Berarti apa? Menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sponsor dia ketika bermaksiat, kan? Berarti dia menuduh Allah memperbolehkan kemaksiatannya, padahal Allah jelas-jelas melarang dia bermaksiat, ya. Maka kata beliau, qalaha sahibuha an i'tiqadin batin ala tazalzuli qawaidi dinihi min asliha. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan hal yang demikian, sungguh dalam dirinya telah terkoyak qawaid dinihi min asliha, telah terkoyak dasar-dasar akidah dan keimanannya dari dirinya. Orang yang berani berkata, saya ini melakukan maksiat ini karena takdir dari Allah, sesungguhnya telah lepas ikatan-ikatan keimanan dari dirinya, kata beliau. Famata yatubu hadzal 'asi, dan sudah tidak bisa diharapkan lagi, sulit diharapkan pertaubatan dari orang yang seperti ini. Kenapa sulit? Ya, kenapa sulit diharapkan pertaubatan? Karena kata beliau, li'annahu la yara lahu fi'lan. Karena orang yang seperti ini tidak mengakui dirinya bersalah. Kenapa? Karena dia menyalahkan Allah. Ketika dia maling, ketika dia bermaksiat, dia mengatakan ini semua terjadi atas takdir Allah. Berarti apa? Dia tidak mengakui kesalahan dirinya, dia menyalahkan Allah. Wa yara annahu majburun makhurun. Dia melihat yang terjadi ini atas kehendak Allah. Saya ini terima aja, terima jadi saja, ya. Semua terjadi atas kehendak Allah, ya. Saya tidak punya pilihan.
saya tidak punya pilihan karena memang jalan hidup saya memang koruptor, jalan hidup saya memang pencuri, jalan hidup saya memang ahli maksiat. Maka perkataan yang seperti ini berbahaya. Dan perkataan seperti ini dalam Islam, wa hadza huwa bi'ainihi madhhabul jabariyah. Orang-orang yang punya pemahaman seperti ini dalam Islam disebut orang yang berpaham jabariyah. Jabariyah itu orang yang pasrah bongkoan sama takdir, itu disebut jabariyah. Jadi di dalam Islam ini ada dua kutub ekstrim. Ya, kutub ekstrim pertama namanya jabariyah. Jabariyah itu orang pasrah sama takdir. Jadi dia mengkambing hitamkan Allah ketika dia bermaksiat kemudian menyalahkan Allah. Kenapa? Karena dia menjadikan takdir itu sebagai alasan pembenar ketika dia bermaksiat kepada Allah. Ya. Makanya orang-orang Mu'tazilah itu biasanya membahas pertanyaan seperti ini. Orang-orang Mu'tazilah itu orang-orang liberal. Biasanya membahas seperti ini. Duluan mana orang ketika bermaksiat, ya? Duluan mana itu ketetapan takdir orang ketika bermaksiat? Mana yang lebih dulu? Ketetapan takdir atau pilihan akal dirinya? Ya. Jadi kalau kita bermaksiat, itu lebih dulu mana? Ketetapan takdir dari Allah yang menyatakan kita ini bermaksiat, atau itu pilihan akal kita lebih dulu daripada ketetapan takdir Allah? Ya. Kalau ada orang yang berkata seperti ini, perkataan ini sangat berbahaya. Berarti kalau dia menganggap bahwa orang bermaksiat itu pilihan akalnya lebih dulu daripada ketetapan takdir, maka berarti apa? Dia telah menuduh Allah Subhanahu wa ta'ala ikut campur dalam maksiat yang ia perbuat. Dan dia telah menuduh Allah tidak tahu apa yang dilakukan hambanya. Ya. Makanya urusan takdir ini urusan yang agak berat dibahas, tapi mari kita coba bahas secara lebih ringan dan semoga kita faham bagaimana konsep Islam, ya, menjelaskan kepada kita tentang urusan takdir ini. Nah, jadi dalam Islam itu ada dua kutub ini. Kutub yang ekstrim sama takdir itu namanya Jabariyah. Jadi dia mengatakan bahwa seseorang itu ya manut saja sama takdir. Takdir itu sudah ditentukan Allah. Jadi apa yang ada dalam diri kita sekarang inilah takdir kita. Ya. Kalau Anda miskin ya sudah, takdirnya miskin, ya sudah, jalani saja. Kalau kita adalah orang yang jahat, maka ya sudah, kita ini memang ditakdirkan jahat. Kalau kita ini sekarang suka menzalimi orang, memang takdirnya saya ini jadi orang zalim. Ini namanya Jabariyah. Nah, kutub ekstrim satunya itu namanya Qadariyah. Qadariyah itu orang yang tidak mau menerima takdir. Orang yang menolak takdir itu Qadariyah. Ya. Nah, mereka ini mengatakan, loh, saya keberhasilan saya hari ini itu ya karena berkat ke kerja keras saya, capek-capeknya saya, kecerdasan saya, telitinya saya. Saya bisa sesukses ini sekarang ini ya karena saya suka lembur kalau kerja. Saya habis-habisan, saya keluar modal, saya mau capek, ya. Sehingga kemudian dia menganggap bahwa takdir ini tidak ada efeknya dalam hidup saya. Ya, dia menafikan takdir, itu namanya Qadariyah. Nah, adapun pemahaman Islam yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memiliki pemahaman yang pertengahan di antara dua kutub ekstrim ini. Jadi ini Jabariyah, ini Qadariyah, Ahlus Sunnah itu di tengah. Ya. Maka sebagian ulama itu mengatakan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu siapa sih? Ahlus Sunnah, orang-orang yang memegang sunnah, wal Jamaah, orang-orang yang berpegang kepada jamaah. Siapa jamaah? Ma'ana alaihi wa ashabi, orang-orang yang selalu berada di atas jalannya Rasulullah dan para sahabat, itu jamaah. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah dan sahabat. Menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, soal urusan takdir ini dia berada di pertengahan.
Inilah pemahaman kita sebagai orang beriman yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka sebagian ulama mengatakan Ahlus Sunnah itu jalannya jalan yang paling semangat. Kharijun min baini warathin wa damin labanan. Ya, kalau diibaratkan Ahlus Sunnah itu seperti jalur air susu yang ada dalam tubuhnya sapi. Ya, dia keluar memenuhi dahaga orang-orang yang meminumnya, melewati warosin wadamin, di antara kotoran dan darah. Ya, di antara kotoran dan darahnya sapi itu keluar air susu yang sangat bersih, putih, sehat, dan tidak membahayakan. Ya, lah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu selalu berjalan di antara dua kutub ekstrim dalam banyak bab, dalam banyak masalah. Dan dalam masalah takdir ini Ahlus Sunnah itu ada di pertengahan. Bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah tentang takdir? Ini harus kita cermati ini. Annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi. Bahwa tidak ada yang terjadi di alam semesta ini, baik yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya atas kehendak dan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, semua yang terjadi atas takdir Allah, kejadian-kejadian alam, perbuatan seorang hamba ya, yang baik maupun yang buruk, itu semuanya ciptaan Allah. Apa yang kita lakukan ini semuanya terjadi atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa ba'da dzalika yutalibuna anfusahum bimtisali awamirillahi kullal mutalabah. Tapi Allah memberikan kesempatan untuk kita. Allah memberikan peluang untuk kita merubah nasib kita. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merubah nasib kita. Lah, peluang ini disebut dengan al-kasbu atau juga disebut dengan al-ikhtiar. Kita sering pakai bahasa ikhtiar. Kalau bahasa akidah yang lain itu al-kasbu. Usaha untuk merubah takdir. Ya. Itulah jawaban mengapa di dalam Al-Quran banyak sekali perintah berimanlah kepada Allah, kemudian beramallah soleh. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti Allah memberikan kesempatan untuk kita untuk merubah takdir kita. Ya, makanya Allah perintahkan perintahnya dan Allah larangkan larangannya. Ada rule dalam kehidupan ini, ada aturan main yang apabila kita tetap mengerjakan perintah, menjauhi larangan, maka kita selamat. Ya, makanya Rasulullah juga mengatakan innad du'a wal qada'a ya'tajilani ila yaumil qiyamah. Sesungguhnya doa dan takdir seseorang itu saling mendahului sampai hari kiamat. Artinya apa? Doa itu bisa merubah takdir dengan kehendak dan dengan kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan keinginan dan kehendak Allah, mudah bagi Allah untuk merubah takdir. Tapi kita beriman bahwa takdir itu semuanya sudah ditentukan Allah. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, semuanya sudah tertulis dalam Lauhil Mahfud. Ya, dalam kitab Lauhil Mahfud. Ya. Makanya hadirin dimuliakan Allah, ketika seseorang itu mengatakan bahwa takdir inilah yang membawa akhirnya saya seperti sekarang ini bermaksiat kepada Allah, saya jauh dari Allah, ini semuanya karena takdir, itu perkataan yang tujuannya hanya mencari pembenaran. Itu perkataan yang batil, ya, perkataan yang tidak boleh kemudian diteruskan.
Karena itu maksiat yang dosanya kata para ulama lebih besar daripada kemaksiatannya dia sendiri. Kalau dia bermaksiat, kemudian dia mengakui saya bermaksiat karena saya khilaf, karena saya melanggar, karena saya tergoda, itu jauh lebih baik. Kemudian dia menyesalinya dan dia bertobat kepada Allah, jauh lebih baik dibandingkan kemudian ketika dia bermaksiat kemudian dia mengatakan ini semuanya terjadi atas kehendak Allah. Kenapa? Berarti dia mengkambing hitamkan Allah, menyalahkan Allah. Padahal itu dilakukan karena kesalahan dirinya. Orang yang menyalahkan pihak lain ketika dia melakukan kesalahan, biasanya orang seperti ini sulit bertobat. Jadi kemungkinannya kecil untuk bertobat, dan ini bahaya. Ya, bahaya sekali kalau kita ini salah berinteraksi dengan takdir dalam kaitannya amal solih dan kemaksiatan. Ya. Makanya hari ini muliakan Allah, khusus urusan takdir ini, ya, kita ini harus punya sikap. Ya, jadi nanti para ulama itu bahas urusan takdir ini jadi dua bab. Bab yang pertama, ya, bab yang pertama adalah menjadikan bab pertama itu takdir yang berkaitan tentang dosa dan maksiat. Ini bagaimana nih kedudukan Islam menanggapi apakah maksiat yang kita lakukan ini adalah takdir Allah atau bagaimana, yang sedang kita bahas. Nanti bab yang kedua adalah ya, bagaimana kita berinteraksi dengan takdir ketika ada musibah yang menimpa kita. Jadi ini dua hal yang berbeda dia. Ketika maksiat kita lakukan dan ketika musibah menimpa, itu dua bab yang berbeda yang dibahas oleh para ulama. Yang kita bahas sekarang ini, ya, apakah maksiat yang kita lakukan itu takdir Allah atau bukan? Ya, maka dalam urusan takdir ini para ulama berhati-hati hadirin. Ya, para ulama itu kalau sudah bahas urusan takdir, sikap pertamanya apa? Diam. Sikap pertamanya diam. Maka Rasulullah sampai mengatakan idza zukiral qadru fa'amsiku. Ya, kalau sudah urusan takdir itu dibicarakan maka diamlah. Ya, disuruh diam. Jangan terlalu dalam menceburkan diri dalam urusan takdir. Ya. Kenapa? Karena akan membahayakan akidah kita dan membahayakan keyakinan kita. Sampai datang seseorang kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu bertanya tentang takdir. Apa jawaban beliau? Huwa bahrun amikun fala talijhu. Takdir itu samudra yang sangat dalam, maka janganlah kamu menceburkan dirimu ke dalamnya. Wa tariqun mudlimun fala taslukhu. Takdir itu jalan yang gelap gulita, maka janganlah kamu mencoba berjalan di atasnya. Sirrullahu ta'ala qad khufiya 'alaika fala tafushhu. Takdir itu rahasia Allah yang disembunyikan atas dirimu, maka janganlah kamu mencoba menyingkapnya atau membukanya. Tak bisa. Ya. Takdir itu tidak boleh terlalu dalam membahasnya. Karena kita khawatir tadi, kalau terlalu dalam membahasnya nanti ada setan lewat kemudian berkata, loh berarti semuanya atas takdir Allah. Berarti yang kamu lakukan sekarang ini sudah benar, lanjutkan aja. Ini kan takdirnya Allah. Lah ini kita nanti jatuh dalam syubhat. Ya. Datang seseorang di antara ulatil umur, di antara penguasa di zamannya seorang salaf bernama Muhammad bin Wasi, bertanya tentang takdir. Ya, jadi ini ada tokoh datang ke ulama. Ulamanya namanya Muhammad bin Wasi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, dia tanya tentang takdir, jelaskan kepadaku tentang takdir. Apa jawaban Muhammad bin Wasi? Muhammad bin Wasi bilang, jironuka min ahlil kubur, laka fit tafakkur fihim sughulun anil qadar. Ya, kalau kamu ingin tahu takdir, lihat saja tetanggamu yang baru saja meninggal, yang baru saja dikubur. Ya, lihat saja kondisinya. Ya, kondisinya ketika dia meninggal itu
sudah cukup menyibukkan pikiranmu daripada memikirkan urusan takdir. Harusnya itu sudah cukup menjadikan kamu tidak usah tanya-tanya tentang takdir, karena takdir itu rahasia Allah. Nyatanya apa? Tetanggamu kemarin hidup, sekarang mati, dan itu semuanya atas rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sikap pertama seorang mukmin soal urusan takdir itu apa, hadirin? Diam, jangan banyak, jangan terlalu dalam bahas urusan takdir, ya. Nanti khawatirnya membuka pintu setan untuk menyematkan tadi bisikan-bisikan syubhat tadi. Oh, ini semua terjadi atas takdir, ini semuanya berarti kamu, ya memang katanya kan sudah ditulis di Lauhil Mahfud, berarti yang kamu sekarang ini semuanya atas proses takdirnya Allah, ya. Akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan para ulama salafus saleh itu melihat hal yang demikian itu, al-ihtijaj bil qadar tadi, menjadikan takdir sebagai alasan dan pembenar agar kita bermaksiat kepada Allah, hadza min a'dhamil munkarat, ya. Yang seperti itu adalah kemungkaran yang paling besar, ya. Kenapa? Karena dia tidak hanya bermaksiat, tapi dia menghalalkan kemaksiatannya sambil bawa-bawa namanya Allah. Nah, ini bahaya, ya, bahaya sekali, ya. Makanya hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Para ulama kemudian mengatakan, jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu, ya. Jangan sampai kita punya pemikiran seperti itu. Dan salah satu ciri orang yang punya pemikiran seperti itu adalah annahu la yadhhar alaihim katsirut tawajjuh wa ta'allum wa ta'assuf 'indama yasdur min ba'dihim al-ma'siyah, ya. Orang yang punya pemikiran menjadikan Allah kambing hitamnya ketika dia bermaksiat itu, salah satu ciri yang paling ketara apa? Orang ini tidak pernah menyesal selesai melakukan dosa. Orang yang tidak menyesal ketika melakukan dosa, berarti apa? Berarti dia tidak mengakui bahwa dosa itu adalah kesalahan dirinya. Dia menganggap bahwa apa? Bahwa dosa ini ketetapan takdir saya. Saya ini sekarang jauh, jarang sholat, itu memang karena sudah tertulis di Lauhil Mahfud. Jadi dia menuduh Allah. Jadi dia apa? Dia ini nggak pernah mau mengakui kesalahannya, tidak mau menyesali dosanya. Jadi hati-hati betul dengan sikap ini, ya. Kalau sudah muncul bibit-bibit dalam diri kita melakukan dosa kok kemudian kita tidak menyesalinya, biasa saja, hati-hati, hadirin. Jangan kita termasuk orang yang demikian. Orang yang punya pemahaman bahwa ya sudah, inilah saya. Kalau itu pemahaman kita, maka sesungguhnya kita telah menuduh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa Allah memberikan kepada kita takdir yang tidak sesuai dengan perkataan atau firman-Nya sendiri, yang mana Allah mencintai, kemarin sudah kita bahas, ya, Allah mencintai hamba-hambanya beramal salih, hamba-hambanya yang taat. Allah membenci hamba-hambanya yang bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Nah, makanya hari ini muliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Hal ini diingatkan oleh para ulama agar kita ini soal takdir, kalau kaitannya dengan dosa dan maksiat, maka kaidahnya tadi, satu, kita harus diam. Yang kedua, kita harus jadi orang soleh, ya. Bahas takdir itu harus dibahas sama orang soleh. Kalau orang tidak soleh bahas takdir, kacau, hadir. Maka kita berusaha terus jadi orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu dia tahu betul bahwa Robnya, Tuhannya itu senang kalau dia taat kepada Allah. Maka dia akan berusaha taat terus sama Allah, dan dia terus memohon pertolongan kepada Allah agar selalu dia dikasih taufik agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau tidak soleh, hadirin, ya, kalau tidak soleh kok bahas soal takdir, wah, gampang kemudian kita apa? Kita ini menyalahkan Allah nanti, ya. Kalau soleh, kalau dia orang soleh,
dia akan bangga dan dia akan tenang. Ya. Kenapa? Karena berarti Allah, urusan takdir ya, berarti Allah mengetahui takdir kita. Allah tahu qada qadar kita. Ya. Kalau kita tidak soleh, kemudian kita menuduh Allah tidak tahu urusan takdir yang tadi ya, akhirnya kemudian ini pilihan akal saya dan lain sebagainya, berarti kita menuduh Allah nggak paham masa depan. Allah tidak menguasai apa yang dilakukan oleh makhluknya. Ya. Jadi maksiat malah nyalahke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak benar. Nah, hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Ini bab pertama yang dibahas oleh para ulama. Maka menjadikan takdir alasan pembenaran kita maksiat itu sesuatu yang sangat tercela dan sangat dilarang oleh agama kita. Maka dalam urusan takdir jangan terlalu dalam membahasnya. Yang kedua apa? Harus berusaha terus menjadi orang soleh. Karena orang soleh itu ketika memandang takdir, dia akan selalu mengatakan, ya takdir ini semuanya terjadi atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah memberikan peluang saya untuk bisa merubah takdir, merubah nasib dengan apa? Doa dan amal soleh. Ya, dengan doa dan amal soleh. Adapun wa amma zikrul qada wal qadar inda syada'id wal balaya fala ba'sa bih, kata para ulama. Adapun membahas takdir, qada dan qadar saat kita terkena musibah, saat kita terkena ujian hidup, balaya, fala ba'sa bih, maka itu sesuatu yang diperbolehkan. Bal huwa ihtijaju ala nafsi, bahkan itu pengingat diri, walaisa ihtijajan laha, bukan pembenaran. Jadi kalau bahas takdir ketika seorang bermaksiat itu pembenaran namanya. Tapi kalau bahas takdir ketika kita dilanda musibah atau tertimpa kesulitan, maka itu hal yang diperbolehkan, bahkan hal yang harus dilakukan. Karena itu bukan pembenaran, itu mengingatkan diri kita agar kita tegar menghadapi musibah. Ya. Kenapa? Karena ilmu tentang takdir ketika kita terkena musibah, ya, yahmiluhu ala ridho wa taslim lillah, membawa kita, ilmu tersebut membawa kita agar kita ridho dan menerima atas apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para ulama bilang membahas takdir ketika kita bermaksiat kepada Allah itu sesuatu yang tercela. Membahas takdir ketika kita terkena musibah itu sesuatu yang bermanfaat. Ya. Makanya coba Anda buka di surah Al-Hadid ayat ke-22-23. Di situ Allah sebutkan mengapa kita harus membahas urusan takdir kalau kita sedang terkena musibah. Al-Hadid ayat ke-22-23. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah 57 ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah satu musibah yang terjadi di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, tidaklah semua itu terjadi kecuali semuanya telah tertulis di dalam Alkitab. Alkitab di sini maksudnya apa? Lauhil Mahfud. Semuanya sudah tertulis di dalam kitab takdir. Ya. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Kata Allah begitu. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat inna dzalika 'alallahi yasir, dan sungguh yang seperti itu, yang demikian itu mudah bagi Allah, itu kecil, gampang. Urusan takdir itu gampang bagi Allah. Kemudian lihat ayat berikutnya.
Apa tujuannya Allah ngasih tahu kita bahwa takdir itu sudah ditetapkan? Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya dua, agar kamu tidak terlalu sedih terhadap apa yang luput darimu, dan agar kamu tidak terlalu gembira atas apa yang datang kepadamu. Kita ini dikasih tahu takdir itu adalah ketetapan Allah. Itu tujuannya dua. Kalau ada sesuatu yang hilang dari kita tidak terlalu sedih. Kenapa? Karena semuanya terjadi atas izin Allah. Semua atas terjadi izin Allah. Makanya kalau kita sedang tertimpa musibah, ini kaidah ini sering saya ulang ya. Kalau kita lagi tertimpa musibah, lagi larut dalam kesedihan, perpisahan, kehilangan, sakit hati, kezaliman, ya, itu kita tidak boleh terlalu bersedih. Tugas kita itu berusaha, ya, membangun kesadaran dalam diri kita pada 5 kesadaran. Ini yang membuat kita lega. Akhirnya kita nanti tidak sedih. 5 kesadaran itu apa? Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi kena musibah, lagi diuji sama Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cerita kita sendiri punya. Semua kita ini punya ujiannya masing-masing, hadirin. Ya, terlihat dari raut muka Anda ini. Ya, raut muka orang penuh masalah ya, sama kayak saya juga ya. Ya. Iya, setiap kita punya ujian. Yang mungkin sebagian kita tahu, sebagian kita enggak lain. Cerita kita masing-masing, hadirin. Tidak mungkin orang kok hidupnya santai terus, tidak mungkin. Hatta yang kaya pun diuji oleh Allah, yang fakir diuji, yang sakit diuji, yang sehat diuji, semua diuji. Nah, biar kita ini tidak terlalu larut dalam kesedihan, kita harus memahami takdirin dengan baik. Caranya bangun dengan 5 kesadaran nih. Yang pertama, bangun kesadaran bahwa kesedihan yang terjadi, musibah yang terjadi itu terjadi atas izin Allah. Semuanya terjadi atas izin Allah. Itu yang pertama. Jadi orang itu kalau dia membangun kesadaran, oh ini terjadi atas izin Allah, ayem, hadirin. Kenapa? Karena berarti semuanya atas sepengetahuan Allah. Dan Allah berjanji akan memelihara hamba-hambanya kan, tidak menyia-nyiakan hamba-hambanya. Ya, maka ini terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua yang terjadi di bumi dan dalam dirimu sendiri semuanya telah tertulis, kata Allah, sebelum kami mewujudkannya. Jadi semua terjadi atas izin Allah. Kemudian bangun juga kesadaran dalam diri kita, ya, semua yang atas izin Allah berarti baik bagi kita. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan hambanya, apalagi hambanya beriman. Bangun kesadaran bahwa semua yang atas izin Allah itu pasti baik buat kita. Makanya apa doanya yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran ketika seseorang mendapati satu kejadian dalam hidupnya? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak. Ya Allah, tidaklah kau menciptakan ini semuanya dengan sia-sia. Pasti ada hikmahnya, pasti ada kebaikannya, pasti ada maslahatnya buat saya. Nah itu yang kedua. Satu, bangun kesadaran bahwa setiap yang terjadi atas izin Allah. Yang kedua, Allah pasti baik buat kita. Al khairu khiratullah. Ya, yang terbaik itu adalah pilihannya Allah, bukan pilihan kita. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Allah menghancurkan rencana kita agar rencana kita tidak menghancurkan kita. 2, bangun kesadaran. Kemudian yang ketiga, bangun kesadaran bahwa apa yang menjadi ujian dan musibah dalam hidup kita ini semuanya sudah terukur, sudah tertakar, tidak mungkin melebihi batas kemampuan kita. Itu janji Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ayatnya kita hafal semua. Allah tidak membebani seseorang di atas
di atas kemampuannya. Tidak mungkin. Kalau musibah itu datang untuk kita, berarti akan mampu kita lewati. Tidak mungkin enggak. Ya, Allah tidak mungkin salah memilih pundak. Ya, bebannya sudah ditakar sesuai dengan pundaknya. Sesemua yang tertakar tidak mungkin tertukar. Namanya ditakar, tidak mungkin tertukar. Makanya inilah jawaban mengapa ketika kita melihat musibah orang lain, kita merasa berat dan kasihan. Padahal orangnya enjoy saja menghadapi musibah itu. Ya, kadang-kadang ada saudara kita kecelakaan, istrinya meninggal, anaknya 2 masih kecil-kecil. Kemudian baru beberapa pekan kemudian anaknya jalan lari-lari, main, kemudian juga kecelakaan, meninggal lagi. Ada kan cerita yang musibahnya beruntun begitu. Kemudian kita merasa kasihan, ya Allah, sabar banget nih orang, kasihan banget. Ya. Kita kasihan karena kita tidak mengalami. Karena memang musibah ini bukan untuk kita, Adin. Takarannya beda. Padahal yang mengalami musibah dia bisa tabah, Adin, bisa kuat. Kenapa? Karena musibah dia. Sama halnya ketika dia dikasih musibah yang kita rasakan, mungkin belum tentu dia kuat. Karena memang musibah itu sudah dialamatkan sesuai dengan pemiliknya, Adin. Sudah tertakar, sudah diukur. Jadi santai saja kalau dapat musibah, dapat ujian, bismillah. Ini pasti mampu saya hadapi. Bismillah, husnudzon sama Allah. Ya. 3, 4. Dalam setiap musibah yang sedang kita alami, bangun kesadaran itu dikirimkan Allah sebagai penggugur dosa. Kita ini bukan hamba yang superior, hadirin, yang bebas dari dosa. Kita punya masa lalu yang kelam. Ya. Mungkin ada di antara kita ini yang masih punya dosa, yang lupa untuk ditobati, yang lupa untuk diistighfari. Jadi kalau dapat musibah itu langsung husnudzon sama Allah. Oh, ini cara Allah menghapuskan dosa-dosa masa lalu saya. Mungkin sudah ditobati tapi tobatnya belum nasuha. Mungkin sudah diistighfari tapi istighfarnya belum khusyuk mungkin. Sehingga masih ada sisa residu-residu dosa itu yang ingin dibersihkan habis sama Allah. Ya. Sisa-sisa itu ingin dibersihkan sama Allah. Makanya para ulama dulu itu kalau kena musibah sekecil apapun mereka langsung bertobat tadi. Sikap pertamanya itu tobat, bukan menyalahkan takdir. Ya. Bahkan dalam urusan sendal jepit tadi, sendal jepit talinya putus. Ya. Para ulama melakukan apa hal yang pertama? Enggak ke tukang sol, hadirin. Yang pertama yang dilakukan apa? Istighfar. Jalan, hewan tunggangannya keceglong, patah kakinya. Kalau kita hari ini naik sepeda motor jatuh karena ada lubang aspal. Yang disalahkan bukan Pemkot, hadirin. Aspalnya dipangan Pemkot ini. Enggak, hadirin. Yang disalahkan pertama dirinya, ya Allah. Atas dosa apa kau kirimkan musibah ini, ya Allah? Dosa yang mana? Mereka bisa menebak ini karena dosa yang ini dan itu, karena mereka berhati-hati betul dalam urusan dosa. Pernah dengar kisahnya Muhammad bin Sirin, ya? Ulama tabi'in wafat 110 Hijriah. Ini ulama sangat terkenal di masa tabi'in. Tabi'in itu masa setelah sahabat. Muhammad bin Sirin itu diceritakan di akhir hayat beliau, di masa tua beliau itu masuk, dijebloskan dalam penjara karena kesalahan yang bukan salah beliau. Kesalahan bukan salah beliau itu bagaimana? Jadi beliau ini seorang pedagang, selain ulama beliau pedagang. Beliau ini biasa jualan minyak, hadirin, minyak zaitun. Maka kemudian orang sudah mengenal Ibnu Sirin ini pedagang. Sampai datanglah tengkulak, biasanya nyetok barang di gudangnya Ibnu Sirin. Karena Ibnu Sirin sedang sibuk melayani pelanggan, si tengkulak datang, bilang kepada Ibnu Sirin,
wahai imam, ini barangnya datang nih, ini barang yang paling bagus nih, sudah taruh saja di gudang, berapa bayarnya? Saya bayar. Dibayar. Setelah itu besok harinya Ibnu Sirin ngecek gudang, ternyata beberapa drum yang isinya minyak itu, ada satu drum yang ternyata di dasar drumnya itu ada bangkai tikusnya. Kemudian Imam Ibnu Sirin berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kok ada bangkai tikusnya ini? Wah, berarti tidak bisa dijual ini. Kemudian dia bilang kepada karyawan, sudah tumpahkan minyak zaitun ini. Pelayannya protes, karyawannya protes, loh kok ditumpahkan wahai imam? Tumpahkan semua, ada beberapa trim, 5 atau berapa, tumpahkan semua. Loh kok semua, kan yang ada bangkainya cuma satu wahai imam. Ya enggak, tumpahkan semua. Loh kenapa kok ditumpahkan? Karena kita tidak tahu apakah trim-trim yang lainnya ini dari penyulingan yang sama atau tidak. Bisa jadi semuanya sudah terkena najis. Kenapa tidak kita kembalikan saja kepada penjualnya wahai imam? Kita juga tidak bisa menjamin apakah nanti kalau kita kembalikan dia jual atau tidak. Kita tidak tahu dia orang baik atau tidak. Tumpahkan, tidak apa-apa, tumpahkan. Otomatis resikonya kalau ditumpahkan apa hadirin? Kalau ditumpahkan apa? Rugi dong, ya. Kalau rugi nggak balik modal. Padahal Ibnu Sirin itu jualan modalnya dari temennya. Syirkah hadirin. Ada pemodal, beliau yang mengelola. Sampai kemudian jatuhlah tempo. Harusnya uang modal segera dikembalikan. Tapi yang namanya rugi hadirin. Barang tidak ada dijual, tidak balik modal. Untung tidak, balik modal tidak, rugi. Akhirnya apa? Ibnu Sirin bilang, mohon maaf, saya belum bisa mengembalikan, kasih waktu. Tapi temannya ini sudah menuntut sampai akhirnya diadukan ke pengadilan. Singkat cerita, dalam pengadilan itu Ibnu Sirin kalah. Karena sudah tidak bisa menghadirkan uang, tidak bisa mengembalikan uang. Akhirnya apa? Beliau harus dimasukkan ke dalam penjara. Ada percakapan yang menarik sekali di dalam penjara. Yang mengungkapkan adalah teman satu penjaranya. Ibnu Sirin dalam penjara itu memperbanyak tobat dan istighfar kepada Allah. Kemudian berkata, ya, musibah yang aku alami ini gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Musibah yang aku alami sekarang ini adalah gara-gara dosaku 40 tahun yang lalu. Lah temennya saat penjara tanya, dosamu apa wahai imam? Dulu aku pernah berpapasan dengan orang lain. Ketika aku melihatnya dengan pandangan merendahkan. Dan aku belum sempat beristighfar dan bertobat. Maka Allah hadirkan musibah ini dalam hidupku. Kata teman sak penjaranya ini hadirin, komentarnya apa? Dan ini jadi komentar kita semuanya. Ini orang soleh, ini imamnya para ulama, ya, kena musibah hari ini. Dia tahu karena sebab dosa yang mana musibah itu datang. Kita kena musibah hari ini, kita tidak tahu ini dari dosa yang mana. Saking banyaknya dosa kita hadirin, saking banyak dosa kita, sampai kita bingung ini dosa yang mana ini ya. Musibahnya kok random ini, dosanya juga bingung ini yang mana ini. Itulah kita hadirin, ya. Makanya kalau musibah datang itu bangun kesadaran penuh hadirin. Ini Allah hadirkan musibah ini untuk menghapus dosa saya. Itu nanti membuat kita lega hadirin, membuat kita ikhlas, membuat kita menerima bahwa musibah ini bukan asal-asalan. Musibah ini datang karena sebab. Ya, surah Asy-Syura ayat 30. Ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum, kata Allah. Surah 42 ayat 30. Tidak ada musibah yang datang dalam hidupmu kecuali itu semua karena ulah tanganmu sendiri. Para ulama mentafsirkan ulah tanganmu itu apa? Karena dosa-dosamu. Jadi musibah datang itu karena dosa hadirin. Semua musibah yang datang dalam diri kita itu karena dosa. Itulah tadi jawaban mengapa para salafus sholih kalau dapat musibah sekecil apapun nyalahkan diri sendiri hadirin. Rumah bocor, salahkan diri sendiri dulu. Astagfirullah, habis dosa apa saya? Ya, habis dosa apa ya? Tapi lihat penutup ayatnya itu, lihat 42-30. Wa ya'fu an katsir, kata Allah. Jadi semua musibah itu karena sebab dosa.
Tapi tidak semua dosa itu jadi musibah. Karena Allah berkata apa? Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan banyak dosa. Kalau semua dosa jadi musibah, hidup kita habis untuk ngurus musibah hadirin. Iya hadirin. Ini untung nih, Allah bilang apa? Wa ya'fu an katsir, dan Allah mengampuni, memaafkan banyak dosa. Jadi cuman beberapa dosa tok yang jadi musibah hadirin. Tapi kita harus pahami bahwa musibah datang itu karena dosa. Makanya saya selalu bilang ya, dosa dan musibah itu seperti lalat dan sampah. Itu permisalannya para ulama. Dosa itu seperti sampah, musibah itu seperti lalat. Kalau musibah datang dalam hidup kita, jangan sibuk ngurus musibahnya, ngurus dosanya dulu, diistighfari, ditaubati. Ya, kenapa? Sebagaimana lalat dan sampah. Kalau di depan rumah kita ada sampah dirubung lalat, kalau kita hanya sibuk membunuhi lalatnya, lalatnya mati, tapi lalat yang lain akan datang. Musibahnya selesai, musibah yang lain akan datang. Maka kalau ada musibah datang, kita insafi diri kita. Oh, ini bisa jadi cara Allah menghapuskan dosa saya. Biar cepat dosanya selesai habis, saya tambahkan dengan taubat dan istighfar. Saya kembali ke Allah. Mungkin ini cara Allah agar saya mengingat Allah. Makanya ketika berinteraksi dengan musibah itu, kata para ulama, sikap yang harus dikedepankan adalah husnudzon. Dan husnudzonnya harus berlapis. Kalau kita dikasih musibah sama Allah, yang pertama katakan, ini bisa jadi musibah ini datang dalam hidup saya karena Allah tahu saya masih punya dosa di masa lalu ini. Berarti ini penggugur dosa. Kalaupun tidak penggugur dosa, maka musibah ini mungkin cara Allah agar saya mendapatkan pahala yang sangat banyak dengan sabar. Karena satu-satunya amalan yang pahalanya unlimited itu sabar dia. Surah Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya membalas orang-orang bersabar itu dengan pahala yang unlimited, bighairi hisab, tidak ada hitungannya. Ya, tak terhingga. Oh, jadi husnudzon yang kedua itu, kalau kita sedang dapat musibah itu, kalau ini tidak menggugurkan dosa, berarti ini cara Allah agar saya bersabar. Mungkin amalan lain selain amalan sabar saya tidak terlalu pandai untuk melakukannya. Disuruh syukur nggak bisa, ya suruh sabar saja dia. Ya, suruh sabar. Jadi tergantung tema HP kita ini. Tema sabar apa tema syukur ya. Kalau suruh syukur nggak bisa, nikmat itu akan lari hadirin. Ya, saya baru dapat kalimat hikmah kemarin. Syekh saya datang dari Suriah ke Solo, terus ngabari saya lagi makan, Masya Allah ya. Saya itu cuman ngajak beliau makan di rumah makan, makannya cuman ya karena kan beliau orang luar ya, saya takutnya salah milihkan lauk. Saya belikan ikan bakar sama ayam hadirin. Masya Allah, ini orang 4, makanya pada sedikit-sedikit takutnya kan nggak enak sama beliau kan. Dibersihkan sama beliau hadirin. Tulang-tulangnya itu disesep-sesep. Saya lapar ini Ustaz nih. Ya, lapar nih beliau. Kemudian beliau setelah itu bilang, ya, kalimatnya begini. An-ni'matu idza lam tajid syukran tartahil. Nikmat yang datang itu apabila dia tidak menjumpai rasa syukur, dia akan pergi. Nikmat yang datang dalam kehidupan kita, kalau tidak menjumpai rasa syukur yang kita tampilkan atas nikmat ini, dia akan pergi cari tuan yang lain. Ya, maka kadang-kadang Allah kasih musibah itu karena Allah tahu kita tidak pandai bersyukur, makanya mungkin dia pandai bersabar. Dikasih amalan itu, dikasih amalan sabar. Itu husnudzon yang kedua. Kalaupun bukan itu, mungkin itu cara Allah. Ini lapis ketiga ini. Mungkin itu cara Allah, ya, mungkin itu cara Allah untuk menghindarkan diri saya dari musibah yang lebih besar. Allah hadirkan musibah yang kecil agar kita terhindar dari musibah yang besar.
Kalaupun bukan karena ingin menghindarkan kita dari musuh yang besar, ada lapis keempat. Husnudzon itu harus berlapis. Apa? Mungkin Allah hadirkan kesedihan ini agar saya kembali kepada Allah, karena saya terlalu jauh. Jadi Allah itu kadang-kadang kalau kangen sama hambanya, Allah kasih kesedihan hari ini. Biar apa? Biar dia ingat sama Allah, biar dia kembali. Sudah, wahai hambaku, terlalu jauh, kemarilah. Ya, dikasih kesedihan dulu biar ingat sama Allah. Jadi ya sudah, pokoknya kalau kita ini lagi terkena musibah, berinteraksi dengan takdir Allah yang dalam tanda kutip quote and quote itu adalah menyesakkan, ya maka satu bangun kesadaran itu semua atas izin Allah. Dua, yang atas izin Allah pasti baik buat kita. Tiga, semua yang terjadi dari kesedihan dan musibah itu pasti sudah terukur dan tertakar. Yang keempat, musibah itu hadir sebagai penghapus dosa. Yang kelima, ini puncaknya hadirin, yang kelima ini, bangun kesadaran bahwa dalam setiap musibah itu ada pertolongan Allah yang dekat. Inna nasrallahi qarib, kata Allah. Pertolongan Allah itu dekat bagi orang yang mencari pertolongan tersebut, ya. Makanya kalau kita lagi dapat musibah, dekat-dekat sama Allah hadirin. Mungkin kita selama ini terlalu jauh. Kalau lagi kena musibah, dekat-dekat sama Allah, segera minta tolong ke Allah. Karena yang bisa menyelesaikan semua musibah kita yang menguasai Rabbul Alamin ini, yang menguasai alam semesta. Ya, jadi mintanya sama Allah saja. Ini sekaligus jawaban mengapa pertolongan Allah itu datangnya di menit-menit akhir setiap kita kena musibah. Jawabannya apa? Karena kita datangnya ke Allah juga di menit-menit akhir. Kenapa pertolongannya datang di menit-menit akhir? Karena minta tolongnya di menit-menit akhir. Kalau lagi sulit tok kita minta tolong sama Allah. Kalau lagi mudah, jarang tahajud, jarang duha, doanya sekenanya, habis sholat langsung sibuk, gak ada zikir, gak ada sholat sunnah. Kita lupa sama Allah di waktu mudah, maka Allah melupakan kita di waktu sulit. Beda ceritanya kalau kita mengenali Allah di waktu mudah, Allah akan mengenali kita di waktu sulit. Ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah, kata Rasulullah SAW. Kenali Allah di masa mudahmu, niscaya Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Nah ini hadirin, jadi fungsi kita mengenal takdir ketika kita dapat musibah itu satu, Pak, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak terlalu sedih atas apa yang pergi darimu. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, kata Allah. Kenapa kamu harus tahu semua ini terjadi atas takdir Allah? Agar kamu tidak terlalu gembira atas apa yang datang kepadamu. Kenapa tidak boleh terlalu gembira? Karena dia datang dalam hidupmu itu bukan karena kerja kerasmu, bukan karena semua fadilah dan kebaikanmu, bukan karena kecerdasanmu, bukan karena lembur malammu. Anugerah yang datang, nikmat yang datang dalam hidup kita itu, kita tidak boleh terlalu gembira, karena itu semua anugerah Allah yang sewaktu-waktu mudah bagi Allah untuk mengambilnya, ya. Kalau semua kenikmatan datang dalam hidup kita ini karena kecerdasan kita, hadirin. Kenapa tidak semua orang cerdas kaya raya, hadirin? Ya, banyak orang yang lulus SD kaya raya, hadirin. Yang kuliahnya sampai S3, ya jadi ya nggak terlalu kaya lah, ya. Nggak terlalu kaya. Kenapa kok begitu? Itulah jawaban, ya, bahwa semuanya itu atas takdir Allah, bukan karena kehebatan diri kita. Ini semua anugerah Allah, semua terjadi atas ketentuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ini dalam urusan rezeki, dalam urusan musibah, itu boleh, hadirin, boleh kita membahas takdir. Fungsinya apa? Dua tadi, biar kalau kena musibah kita tidak terlalu sedih,
biar kalau dapat nikmat kita tidak terlalu jumawa, ya, tidak terlalu jumawa. Sama hari ini hadirin, kalau hari ini Allah kasih banyak nikmat dalam hidup kita, jangan terlalu jumawa hadirin, karena bisa jadi nikmat itu Allah hadirkan karena tadi Allah melihat kita ini bisa soleh karena nikmat itu. Kalau Anda hari ini kaya raya, jangan terlalu jumawa dengan harta dan kekayaan itu, karena bisa jadi Allah melihat hambaku ini bisa beramal soleh hanya dengan harta. Kalau dengan selain harta dia tidak mampu, tidak terlalu mampu, ya udah tak kasih harta yang banyak biar dia beramal soleh. Kalau hari ini kita tidak terlalu kaya, ya sudah, jangan terlalu bersedih hadirin. Kenapa? Karena bisa jadi itu cara Allah agar kita mendapatkan banyak kebaikan, banyak bersyukur, banyak mengingat Allah, banyak qanaah. Itu cara Allah dalam membagi kehidupan ini. Tidak semuanya sama rata. Orang beriman tidak dijadikan kaya semua, hadirin. Karena tidak semua orang itu kuat kaya dan tidak semua orang itu kuat miskin, hadirin. Lah kita ini termasuk yang tidak kuat kaya. Makanya nggak terlalu sugih gitu ya. Yang tidak terlalu sugih, yang sugih berarti harus mawas diri, hadirin. Oh, ini cara Allah ternyata menjadikan saya seperti ini, dikasih kenikmatan. Itu hadirin. Ya. Itulah sebabnya para ulama itu ada ulama itu hadirin yang concern hitung-hitungan, hadirin. Suka matematika. Makanya di antara literatur yang saya baca itu, saya suka baca ulama yang suka hitung-hitungan, hadirin. Bukan yang cocokologi ya, bukan. Tapi ini ulama yang menghitung, ya. Jadi ulama itu ada yang menghitung. Apabila umur kita di dunia 60 tahun, kalau dibandingkan hari-hari di akhirat yang satu harinya 1000 tahun, di akhirat itu kan satu hari seperti 1000 tahun, hadirin. Maka 60 tahun kita itu kalau dianggap di akhirat itu cuma 8 menit, hadirin. Jadi kita ini hidup cuma 8 menit. Maksudnya apa? Hikmahnya apa? Kok ulama tidak ngitung hidup kita di dunia 60 tahun, panjenengan ini yang sudah 60, 70 tahun ya, yang Anda apalagi yang baru 40 tahun, 30 tahun. Ya. Ini hidup kita cuma 8 menit. Apa hikmahnya? Kalau kita ini dikasih kemudahan hidup, jangan terlalu jumawa, cuma 8 menit tadi. Hidup kita ini cuma 8 menit. Kalau kita ini dikasih kesedihan terus tidak ada hentinya, jangan terlalu bersedih hati, sabar sebentar, 8 menit doang. Ya, cuma 8 menit. Nikmati aja hidupnya. 8 menit. Ya, kalau dikasih nikmat, syukur, jangan terlalu sombong. Kalau dikasih ya kesulitan-kesulitan, sabar, jangan terlalu bersedih hati. Ya, nikmati prosesnya. Insya Allah 8 menit tidak lama hadirin, tapi nanti hadiahnya kekal abadi, khalidina fiha abada. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Cukup ya ibu-ibu, bapak-ibu yang dimuliakan Allah, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kita akhiri majelis ini, semoga menambah keberkahan majelis ini. Kita tutup dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita baca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Duhai Allah yang Maha Menata, berkahi majelis yang Kau takdirkan ini ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini penghapus dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni sekelam apapun masa lalu yang pernah kami alami ya Allah. Ampuni sehitam apapun perjalanan hidup yang pernah kami jalani ya Allah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin.
Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni segala kedurhakaan kami kepada ibu bapak kami ya Allah. Ampuni kesalahan ibu dan bapak kami ya Allah. Berkahi sisa usianya ya Allah. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Jadikan ahli surga ya Allah. Jauhkan keduanya dari kebinasaan dunia dan akhirat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah yang Maha Penyayang, sayangi keluarga kami ya Allah. Karuniakan kepada kami keluarga yang sakinah, keluarga yang lurus istiqamah, keluarga yang mencintai-Mu ya Allah, keluarga yang mencintai Rasul-Mu ya Allah. Jauhkan keluarga kami dari kebinasaan dunia dan akhirat. Ya Allah, karuniakan kepada kami, titipkan kepada kami putra-putri yang solih, solihah, yang hafid, hafidah, yang menjagamu ya Allah, yang menjaga Rasul-Mu ya Allah. Jadikan putra-putri kami investasi terbaik kami di akhirat kelak ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, Allahumma kfina bihalalika an haramik wa ghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan kami pada yang halal-halal ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi kepada yang haram-haram. Ya Allah, cukupkan, kayakan kami dengan karunia-Mu ya Allah, sehingga kami tidak butuh lagi kepada selain-Mu. Ya Allah, lapangkan rizki kami ya Allah, luaskan ya Allah. Jadikan rizki kami selalu halal dan berkah ya Allah. Jauhkan dari yang syubhat dan yang haram. Ya Allah, ya Rabb, lindungi jamaah ini ya Allah. Berkahi jamaah ini ya Allah. Jangan Kau cabut nikmat iman dari diri kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, di sisa usia kami ini ya Allah, jadikan usia kami ini, iman kami terpelihara lurus istiqamah ya Allah. Jika ajal datang menjemput, wafatkan kami semuanya husnul khatimah. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, persatukan kaum muslimin ya Allah, persatukan para ulama ya Allah. Pilihkan untuk kami pemimpin yang saleh ya Allah, pemimpin yang jujur dan amanah ya Allah, pemimpin yang selalu takut dan taat kepadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada pembaca Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.